Oke, jadi ini videonya mungkin cuma bentar. Jadi di sini gue mau nge-share planning gue di tahun 2021. Ini emang udah agak telat sebulan karena sekarang udah bulan Februari. Gue record di tanggal 3 Februari. Tapi yang namanya planning itu nggak harus di awal tahun baru, karena misalkan lu pulang kampung bulan Oktober, nggak mungkin lu planningnya harus tahun baru di Januari gitu ya. Jadi ya mungkin itu kalau misalkan lu emang udah benar-benar planning ya. Cuma kalau tiba-tiba dadakan gitu, nggak mungkin lu planning kan. Jadi ya di sini juga karena gue sebenarnya udah pengen rekam dari dulu ya, cuma rada kurang niat sampai akhirnya gue paksain dari gue sendiri. Jadi tadi bangun jam 5, sekarang udah jam 5.39, udah mau 5.40 gitu ya. Jadi ya langsung aja kita ya. Jadi mungkin ini 2021 ini bakal jadi event yang cepet banget ya. Event-event gue tuh cepet banget, serius. Kenapa? Karena bulan Januari udah kita lewati. Sekarang kita sudah masuk awal bulan Februari. Yang mana nanti bulan depan di awal bulan Maret, tepatnya tanggal 1 itu gue ulang tahun. Lalu di bulan Aprilnya udah ujian. Perkiraan bulan Mei, atau jangankan bulan Mei, di akhir bulan April itu bisa aja udah dinyatakan lulus gitu ya. Jadi cepet banget eventnya. Akhir bulan April atau Mei atau bahkan Juni kalau paling lambat itu udah dinyatakan lulus. Nah di sini juga banyak banget temen gue yang bilang, yang nanya gitu ya, lu mau masuk SMA atau SMK? Ya gue nggak tahu gitu ya, karena gue belum planning gitu ya, dan sampai sekarang pun gue belum planning gitu. Cuma lagi dicariin, gue juga lagi nyari-nyari yang bagus apa gitu ya, kalau emang gue bisa masuk sana gitu ya. Jadi ya gimana gitu ya, ternyata pantesan pada banyak yang nanya gitu ya, lu mau masuk SMA atau SMK? Kalau mau masuk SMK, SMK apa? SMA, SMA apa? Ternyata bulan April sudah ujian, nggak kerasa bulan Mei-nya mungkin udah lulus gitu. Jadi eventnya cepet banget tahun ini, karena bulan Januari udah kita lewati, kita sudah masukin awal bulan Februari, bulan Maretnya gue ulang tahun, bulan Aprilnya ujian, bulan Mei-nya sudah lulus. Jadi hanya dalam 3 bulan lu udah keluar dari sekolah, udah lulus, dan lu harus nyari sekolah lagi antara SMK atau SMA. Ya cepet banget. Nggak tahu kenapa event 2021 emang cepet banget bagi hidup gua ya. Nggak tahu di kalian cepet atau enggak, karena itu hidup kalian gua nggak tahu ya. Tapi kalau hidup gua kayak gini cepet banget ya, makanya gua share. Nah, gue berharapnya sih pandemi itu hilangnya bulan Juni ke atas. Tapi kalaupun enggak, paling lama itu Oktober, karena bulan Maret aja corona udah ultah. Iya, jadi ultahnya barengan sama gua ya, bangs emangnya. Jadi kayak gimana ya, gue sebenarnya nggak pengen bilang ini, cuma habis gue ulang tahun gue dikasih kadonya kayak gini. Iya, habis gue ulang tahun nih kadonya tuar, stay at home. Ya, agak gimana gitu. Nah, jadi kalau misalkan pandemi udah hilang bulan Juni gitu ya, gue pengen sebenarnya sambil SMK itu nyari kerjaan. Ya, walaupun gue 15 tahun, umur gue bisa nyari kerjaan gitu ya. Gue harap gitu ya. eh jadi nanti duitnya yang pertama bakal gue pakai apa? Ini yang pertama gue bakal pakai buat beli SSD, karena gue pengen aplikasi-aplikasi yang berat, yang bukan yang berat sih, tapi ini yang loading time-nya lama, seperti aplikasi editing gua, lalu Photoshop itu masuk ke SSD biar loadingnya cepat. Ya mungkin sebenarnya RAM lebih ngaruh, karena eh, kebanyakan minimal requirement untuk aplikasi editing itu kalau nggak 4 8. Jadi ini gua ada punya 4 GB doang, dan ini cuma single slot RAM gitu, yang mana gue pakai prosesor AMD, ini Lenovo IdeaPad 145. Jadi eh gue pakai laptop AMD dengan single channel tuh rada goblok banget, tapi Lenovo-nya sendiri yang nyediainnya satu doang slot RAM-nya. Jadi kalau lu mau upgrade RAM ke 8 GB, lu harus beli satu keping 8 GB, yang mana bakal mahal banget, bisa 400 ribu. Ini DDR4 lagi ya, bukan DDR3. Nah,
Jadi kayaknya sebenarnya dengan harga segitu mending gue beli SSD 256 gitu ya, kalau mending. Cuma nggak juga. Gue sekarang lagi prioritasin buat beli SSD 128. Setidaknya ini yang M.2 ya, bukan yang SATA ya. Setidaknya loading time-nya itu cepet, karena nggak tahu sih ini isi sorry sebenarnya PCIe NVMe SSD NVMe PCIe SSD yang slotnya di laptop gue ini sebenarnya kali 2 ya, bukan kali 4. Jadi half speed, bukan full speed Gen 3, tapi ini half speed Gen 3. Jadi cuma setengahnya karena kali 2. Ya sebenarnya gue nggak masalah, yang penting setidaknya lebih kenceng daripada SATA gitu ya. Ya kalaupun gue bisa, gue bakal ganti harddisk gue ke SSD SATA ya 256 gitu ya, atau 128. Tapi untuk sekarang kayaknya nggak worth it. Kenapa? Karena lu harus cloning OS lu harus ganti slotnya karena kan cuma satu kan SATA-nya. Lalu juga eh, ini sama aja dengan downgrade gitu ya, yang mana gue masih butuh penyimpanan yang gede. Jadi gue tunggu nabung dulu beli SSD 1 tera yang SATA gitu ya. Untuk yang M.2-nya itu bakal gue upgrade setelah RAM dan juga SSD SATA di upgrade. Jadi gue bakal beli SSD NVMe PCIe kalau nggak salah kecepatannya 1800 ya, yang kali 2. Jadi gue bakal beli rencananya ini Adata SX 6000 Lite gitu ya. Nah, jadi gue bakal mindahin aplikasi editing gue itu, yang makanya kenapa kalau kalian lihat channel gue tuh kok aktifnya awal bulan Juli, ya jelas karena gue beli laptop yang baru itu di akhir bulan Juni, yang mana capable buat editing. Ya sebenarnya nggak direkomendasikan, tapi capable gitu ya, untuk budget 4 jutaan dengan CPU yang skor apa namanya, Cinebench R15 nya itu ya 100. Ini kayak Intel Atom sih sebenarnya, jadi tapi hina banget gitu ya. Udahlah, lanjut lagi. Jadi setelah planning gue, setelah kalau gue kerja gue dapet duit, gue setelah upgrade SSD, beli SSD 128 GB M.2 PCIe NVMe. Habis itu gue bakal upgrade RAM gue ke 8 GB, baru gue tabung buat beli SSD 1 terabyte. Iya, mungkin planning gue seperti itu. 8 GB cukup lah ya untuk laptop 4 jutaan ya. Setelah itu, setelah SSD 1 tera, gue bakal ngupgrade lagi yang namanya SSD M.2 NVMe PCIe kali 2-nya. Itu bakal gue upgrade lagi ke, kalau bisa sih 512 gitu ya, karena nanggung banget kalau 256 gitu ya. Karena ini juga kelipatan gitu ya, jadi sayang banget. Setidaknya kan gue punya 1,5 tera gitu ya, enggak, 2,5 tera sama harddisk. Ntar harddisknya gue bakal masukin ke enclosure. Oke, siap. Nah, sama sih nanti kalau misalkan gue ganti ke 512, yang 1128 nya juga bakal gue masukin ke enclosure. Jadi ada sekitar 2,6 terabyte. Untuk laptop 4 jutaan itu gila sih sebenarnya. 1 tera aja udah bersyukur cuy. Tapi itu kan karena upgrade ya. Nah, lanjut setelah itu baru gue upgrade RAM-nya ke 16. Kalau nggak salah maksimalnya 16, nggak tahu dah. Jadi ya begitulah planning gue. Gue bakal fokusin buat laptop, duit hasil kerja gue. Kalau emang nggak pandemi dan gue bisa kerja gitu ya, nyari kerja. Setelah itu gue nggak akan pakai duitnya buat beli HP, karena rencananya kalau misalkan gue dapat nilai yang bagus pas lulus nanti, gue bakal dibeliin HP apa aja. Ya budgetnya 2 jutaan, mungkin bisa kali 3 jutaan. Soalnya gue mau beli iPhone 6s Plus atau 6s Plus. Jadi kenapa gue beli ini? Karena gue udah rada bosan sama Android. Gue pengen nyobain sesuatu yang baru gitu ya. Gue pengen nyoba iOS, apalagi ini mengejutkan banget karena ini sampai iOS 14. Kalau nggak salah di bulan Desember 2019 David Gadgetin nge-review
iPhone 6s Plus yang katanya ini buat orang-orang yang mau beli di tahun 2020 nanti, eh, apakah worth it atau enggak. Dan dia di situ kasih tahu juga update terakhirnya itu buat iPhone 6s Plus itu adalah iOS 13. Tapi ini yang mengejutkan, kemarin gue liat GSM Arena bisa diupdate sampai iOS 14. Jadi ini harusnya masih bagus 6s Plus ini. Mungkin emang iPhone sengaja ngasih update biar kalau misalkan ada yang mau beli baru gitu ya, atau yang second yang pengen jadi pengguna Apple juga, setidaknya udah dikasih pilihan iPhone murah dengan OS yang sama dengan iPhone mahal atau iPhone 12 gitu ya. Ya gimana gitu ya. eh gue seneng banget sih ini, gue nggak sabar nunggu walaupun 3 jutaan. 3 jutaan sebenarnya lu udah bisa beli Realme 5 Pro atau Realme 6 atau bahkan Redmi Note 9. Atau kalau lu sabar nunggu lu bisa beli Redmi Note 10 yang 4G. Ya, jadi gua nggak sabar banget. Ya walaupun ini eventnya cepet sebenarnya gimana gitu ya. Ya, sampai sini aja dulu. Sampai jumpa di video berikutnya.